Kali ini kita akan membahas musik kuntulan Banyuwangi bersama Mas Haidi, salah satu seniman musik Desa Kemiren, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Mungkin Mas Haidi bisa menjelaskan sedikit background Mas Haidi sebagai salah satu seniman Banyuwangi. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Saya lahir di Kemiren, di desa yang kental dengan adat budaya. Jadi sejak kecil telinga, mata saya sudah tak asing dengan suara-suara kearifan lokal. Dan saya memang punya darah seni dari kakek saya, Mbah Pujan, terus diturunkan ke bapak saya, Pak Buhari almarhum, dan saya sendiri mulai sejak kecil sudah senang dengan kesenian tradisi, kesenian bermain ngendang, terus belajar biola. Itu sudah mulai sejak anak-anak SD. Dari hobi itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi profesi saya sampai saat ini. Mungkin kira-kira untuk tahun Mas Haidi, kira-kira tahun berapa mulai berkecimpung di kesenian? Sekitar tahun 94 95. Masih duduk di SD kelas 6 itu sudah manggung main gendang. Berarti kelas 5, kelas 6 di tahun 94, 95 masih berkecimpung di dunia kesenian. Sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Ya. Mungkin untuk selanjutnya terkait kuntulan Mas Haidi, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai sejarah kuntulan, musik kuntulan di Banyuwangi ini seperti apa? Ya, jadi kesenian kuntulan ini adalah salah satu kesenian yang ada di Kemiren, umumnya di Banyuwangi, yang bernuansa Islami dengan tujuan utama siaran dakwah agama Islam. Jadi dari perkembangannya di tahun pra kemerdekaan itu hadrah, ada hadrah Isham, Isbanjari, Ishari, Samroh, dan Gambus. Itu kesenian yang seperti mocopat dengan membaca kitab Al-Berjanji dengan tibaan itu saling bersautan. Alat musiknya waktu itu hanya rebana atau terbang. Ya. Setelah di tahun 60-an sampai di awal 70-an mulai ada pengembangan dari seniman Banyuwangi dengan menambahkan instrumen alat musik yaitu pantus, sidor, dan seling. Yang awalnya hanya seni olah vokal, di perkembangan ini sudah diberi penari laki-laki seperti tarian saman dari Aceh. Nah, penari ini didominasi kostum berwarna putih. Jadi dalam gerak pola tarinya, pola lantainya sering membuat formasi seperti kuntul, burung kuntul yang sedang terbang secara koloni massal, seperti formasi burung kuntul yang sedang terbang. Jadi oleh masyarakat akhirnya seperti kuntul yang sedang terbang, artinya lama-kelamaan disebut kuntulan. Ya, itu berarti arti dari kata kuntulan itu sendiri Mas Haidi ya? Lebih seperti itu. Kan masyarakat Osing kebiasaan menyebut, memberi nama sesuatu itu sesuai dengan realitasnya. Misalnya memberi nama kampung, banyak pohon pisangnya diberi kampung Gedangan. Gedangan. Seperti halnya juga kuntulan ini, karena dianggap seperti burung kuntul, akhirnya
dinamai kuntulan. Nah, di awal tahun 80-an berkembang lagi kuntulan ini menjadi kundaran. Kundaran itu kependekan dari kuntulan dadaran. Jadi kesenian kuntulan yang dikembangkan. Jadi dengan menambah instrumennya sudah mulai ada kendang, terus sudah ada mulai alat musik melodisnya, keyboard, terus ada ditambah bunang renteng, reong. Itu salah satu tokoh yang banyak pengaruhnya, mempengaruhi itu almarhum Asnan dari Kemiren, terus almarhum Bapak Sayun Sisianto dari Mangir, terus Kang Sunardianto dari Mangir itu memberikan sumbangsi untuk perkembangan kundaran ini. Juga Pak Sauni dari Singonjuru. Di perkembangannya ini juga mengalami perkembangan dengan yang awalnya penarinya laki-laki sekarang sudah diganti perempuan, dianggap lebih menarik. Terus kundaran ini sudah membawakan lagu-lagu gandrung, jadi sudah mengalami banyak perkembangan. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya kuntulan ini setelah berkembang disebut kundaran. Kundaran itu kependekan dari kuntulan dadaran. Mungkin mengenai kuntulan, kalau di masa lalu kuntulan atau kundaran itu ditampilkan pada saat apa saja, Mas Edi? Kuntulan ini biasanya ditampilkan di hajatan masyarakat punya gawe seperti hitanan, terus untuk mantenan, terus juga seperti ada ritual-ritual untuk kayak idir bumi untuk mengiringi arak-arakan pawai bersama itu. Selain juga biasanya ditampilkan di hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lainnya. Karena kuntulan ini bernuansa Islami. Jadi memang titik beratnya adalah untuk media dakwah dan syiar Islam. Ya, mungkin untuk sejarah dan terkait kuntulan sudah cukup. Mungkin ini langsung ke pertanyaan selanjutnya yang terkait pola ritmik dalam kuntulan. Teknis ya ini ya. Teknis, masuk ke teknis. Jadi apakah pola ritmik kuntulan ini mengikuti pakem tarian atau dapat berubah sesuai dengan gerakan yang ditarikan, pola ritmik dari kuntulan itu sendiri, Jadi iya, kalau menurut saya pola ritmiknya, pola pukulnya itu mengikuti gerakan penarinya seperti gerakannya kan rancak seperti tarian zaman dari Aceh. Makanya pukulan-pukulan di kuntulan ini dominannya itu lebih cepat ketukannya. Ada beberapa jenis pukulan. Ada orang seniman lokal menyebutnya pukulan jos, terus pukulan yahum, pukulan tirim, gebiar kerotokan, pencakan atau genjoan, kembang waruan, dan yang lainnya. Banyak jenis pukulannya. Ada pukulan 4/4, 2/4, terus 1/4, ada 3/4 juga ada. Berarti itu jenis pola pukulan dalam kuntulan. Kemudian untuk pola awal, motif dasar dari memainkan kuntulan itu sendiri kan, dia ada berapa macam? Kalau kuntulan motif dasarnya itu pukulan yang saya namakan gebiar kerotokan tadi. Kerotokan. Pukulan dasarnya itu perlu diketahui, pemain dalam kuntulan itu ada beberapa pemain yang pantus itu yang istilahnya reader dari semua pemain. Terus ada
penabuh seling, selen, terus pemukul jidor. Jidor itu layaknya seperti gong kalau di gamelan. Terus rebana. Rebana ini minimal ada 3 pemain. 1 pemain unteng. Unteng ini pemain yang memandu tempo atau mat, istilahnya di Banyuwangi mat tempo itu. Ya. Terus yang kedua gawan, pemukul gawan. Gawan ini membawakan pola pukulan. Terus yang ketiga ada lencang. Lencang ini menimpali si penggawan ini. Gitu. Berarti ada 3 minimal Mas Edi ya. Pemain rebananya minimal 3. Saling berkesinambungan. Iya, karena satu set itu ada 3 orang, 3 pemain itu. Bisa dikalikan kelipatannya, bisa 6, bisa 9, bisa 12. 12 itu udah maksimal. Ya. Kemudian untuk timbre atau bunyinya, ini cara mendapatkan timbre atau bunyi dari rebana itu sendiri Mas Edi. Di rebana itu ada 3 ton dasar. Ton dasar. Ada pang, ada bing, terus ada ting. Jadi cuma 3 ini kalau bisa saya praktekkan ya. Silakan. Kalau untuk suara pang itu keras. Nah, kalau big ini lebih ke suara ini simbalnya ini. Nah, kalau ting ini gitu. Gitu. Mantap. Ada 3 suara dasar. 3 suara. Pang, kemudian bing, ada ting. Berarti di ton dasar ada 3 jenis. Kemudian untuk kuntulan ini sendiri, untuk saat ini, untuk tahun 2000-an ini, apakah mengalami penambahan lagi atau masih tetap seperti dulu atau bagaimana Mas Edi? Iya, jadi seperti tipikal masyarakat Using yang terbuka. Masyarakat Using ini kan terbuka. Mereka selalu welcome kepada para pendatang. Ini pun juga terjadi di perkembangan keseniannya. Jadi musik itu kan sebetulnya komunal, jadi milik semua orang. Seperti istilah pinjam tak dikembalikan. Jadi menurut saya masyarakat Using ini sangat terbuka dan tidak terlalu tidak terlalu idealis. Jadi apapun itu, selama itu dianggap baik, akan mereka terima. Begitu pula dengan cara mereka berkesenian. Jadi entah itu misalnya ada nuansa warna dari Bali, warna dari Sunda, warna dari Jawa, mereka tidak terlalu peduli. Ini bukan budaya kita, tidak begitu. Artinya tidak terlalu idealis, selama itu dianggap baik, akan mereka terima dan sangat kreatif menurut saya. Akhirnya dengan tipikal ini, kesenian yang ada di Banyuwangi bermacam-macam warna. Ada warna dari Sundanya, terus dari Balinya, dari Jawa. Mungkin menurut saya yang terkomplit di Indonesia ya kesenian di Banyuwangi. Begitu pula dengan kuntulan ini. Di era modern ini sudah banyak mengalami perkembangannya dari sisi musiknya, terus dari pola lantai gerak tarinya, terus dari kostumnya, apalagi sudah anak-anak muda sekarang sudah kreatif, mengalami perkembangan yang begitu, mengalami perkembangan dan tidak meninggalkan pakem-pakem
yang prinsip dasar dari kuntulan. Misalnya sang penari ini kan karena ini kesenian Islami tetap tertutup dengan auratnya, memakai hijab, terus memakai sarung tangan, memakai kaos kaki, pokoknya tertutup. Gitu. Mungkin cukup Mas Edi untuk penjelasan mengenai kuntulan. Saya sebagai pemuda Kemiren merasa sangat bangga sekali dengan kesenian kuntulan, salah satunya di Banyuwangi. Dan untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini lebih ke perasaan Mas Edi sebagai seniman, karena kita tahu sendiri sekarang eranya harapan di era new normal saat ini. Mungkin sebagai seorang seniman, bagaimana Mas Edi? Ya, saya terus terang bangga dengan perkembangan anak-anak muda sekarang yang awalnya dulu di era saya waktu masih sekolah bisa bermain kendang itu dibully di sekolah. Tapi sekarang di era ini sudah terbalik. Justru kearifan lokal diangkat, dicari, dan itu menjadi kebanggaan anak itu tersendiri dengan bisa bermain musik tradisi. Seperti halnya sampean ini bisa menggali kesenian apapun, salah satunya kuntulan. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian anak muda terhadap kearifan lokal. Jadi dengan anak muda berkontribusi itu nanti kesenian kearifan lokal adat istiadat tidak hanya menjadi dongeng penghantar tidur sekarang seperti ini, di masa depan masih seperti ini. Dan harapan saya juga kepada anak muda agar terus berkarya tanpa meninggalkan modernisasi, seperti halnya di Jepang. Walaupun negara maju tapi kearifan lokal tetap diutamakan. Terus harapan saya di new normal ini juga semoga kita segera balik ke keadaan yang normal lagi, pandemik COVID-19 ini segera hilang. Amin. Terus kehidupan masyarakat segera normal kembali. Dengan begitu para seniman juga bisa berkarya, bisa mencari rezeki dari bidangnya masing-masing dan tetap lestari untuk selamanya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Edi atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Semoga seniman di Banyuwangi, khususnya Kemiren, bisa tambah berkembang maju lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Mungkin kita akhiri dengan ngopi bersama. Ya. Dibuka dulu ya Pak Mas ya. Oke.